Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslan Muhammad Iqbal dari kelas Insight. Di kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi dari hasil laporan analisis dari kode program yang dikumpulkan di kompetisi Kaggle dengan judul Model Exception dalam Case Image Classification. Untuk sebagai syarat menyelesaikan ujian praktik pada domain Computer Vision di program studi independen AI Mastery Orbit Future Academy. Langsung saja ke latar belakang. Di sini saat ini era deep learning menjadi pionir baru dalam mempercepat perkembangan AI ke depannya, dan situs Kaggle di sini menyediakan sistem kompetisi untuk berbagai case mengenai AI dan menjadi tempat atau wadah untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai domain AI. Seperti halnya dalam ujian praktik ini, domain CV, program AI Mastery Orbit yang mengarahkan peserta untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, dan dalam case ini klasifikasi gambar hewan menjadi target untuk diselesaikan, yang mana penggunaan deep learning adalah bagian utama dan transfer learning menjadi salah satu opsi yang baik untuk digunakan. Nah, dalam hal ini saya menggunakan model exception untuk menyelesaikan case image classification tersebut. Mengenai data dan variabel data, di sini dataset yang digunakan adalah for animal classification yang sudah tersedia di situs Kaggle sendiri. Di dalamnya terdapat 4 kelas hewan, yaitu horse, ada cat, horse dengan jumlah 600 gambar, cat dengan jumlah 700 gambar, dog dengan jumlah sampel terbanyak yaitu 900 gambar, dan deer sebanyak 600 gambar. Adapun processing data dan ataupun interpretasi data yang dilakukan di sini, yang pertama ada interpretasi data dalam bentuk data frame ya. Di sini dimunculkan setiap kelas dengan jumlah sampelnya. Kemudian ada juga dengan diagram batang. Di sini bisa dilihat ada 4 kelas di mana dog menjadi paling tinggi. Kemudian selanjutnya, sebelum masuk ke model, dilakukan argumentasi data dengan kode yang bisa dilihat di atas, yaitu memperbanyak variasi dan meningkatkan akurasi. Masuk ke model dan parameter yang saya gunakan di sini, kode yang saya gunakan hasil modifikasi dari program yang sudah ada disediakan sebelumnya. Namun modelnya saya ganti dan saya menggunakan model exception dengan parameter depth-nya yaitu 512 dan 1024 dengan nilai dropout 0,5. Selengkapnya dapat dilihat pada screenshot yang saya masukkan berikut. Di sini ada activation-nya Relu dan max. Di sini trainable-nya saya buat false. Jadi top layer dibuat freeze untuk train pertama. Kemudian masuk ke ukuran kebaikan model. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya mengenai trainnya, saya lakukan 2 kali, yaitu untuk train pertama di mana top layernya itu saya freeze sehingga jumlah parameternya itu sedikit. Kemudian yang kedua itu dengan parameter banyak, yaitu dengan trainable tadi saya jadikan true atau meng-unfreeze top layernya, sehingga hasil yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari train kedua di mana menggunakan parameter yang banyak, sehingga bisa dilihat perbandingan loss dan akurasi antara train dan validasinya. Untuk model ini kita dapatkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu 97%. Namun bisa dilihat ada sedikit perbedaan overfitting di mana data train akurasinya itu lebih tinggi, bahkan mencapai 99%. Namun akurasi yang didapatkan tidak begitu jauh untuk validasi, yaitu 97%. Dan untuk itu, karena dalam kompetisi ini saya ingin memajukannya akurasi yang paling tinggi, maka saya menggunakan hasil dari train kedua. Untuk train pertama saya dapatkan di sini hasil grafisnya cukup baik karena tidak terlihat adanya overfitting dan lebih stabil, walaupun dengan tingkat akurasi yang lebih rendah sekitar 0,95 sampai 96. Dan ini menjadi insight baru bagi saya, dan saya juga ambil untuk bagian kesimpulan pada hasil analisis data dan presentasi ini. Berikut screenshot posisi leaderboard
untuk saat saya membuat video ini di posisi 15 dengan scoring yaitu 0,98 atau 9. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil analisis ini adalah preprocessing data sangat berpengaruh dalam hasil akurasi sebuah model. Salah satunya adalah dengan argumentasi data. Selain itu, penggunaan layer juga berpengaruh. Dropout juga akan mengurangi overfitting untuk beberapa hal yang saya lakukan. Dalam trial and error-nya banyak sekali, dan saya rasa itu semua mempengaruhi dalam tingkat akurasi maupun apakah model akan overfitting atau tidak. Kemudian yang kedua, base model yang dipilih saat transfer learning memiliki layer atas yang dapat di-freeze, dapat dibuat false, di mana hal ini sepertinya lebih baik untuk dilakukan karena meminimalkan overfitting memang. Namun ketiga, meski lebih baik melakukan freeze namun menggunakan banyak parameter atau tidak meng-freeze layer tersebut ternyata dapat meningkatkan akurasi walaupun dengan imbas kemungkinan overfitting yang lebih besar. Saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan di presentasi saya ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.